yang enaknya. Nah sekarang saya mau, yuk kita di awal buka-bukaan dulu. Gitu. Karena kalau ditanya apa kerja enak, nggak ada kerja yang enak, betul nggak? Ada kerja yang enak? Nggak ada. Saya punya temen 10 tahun, dalam 10 tahun dia pindah ke 15 perusahaan. Ya, saya bareng-bareng dia tuh pada saat perusahaan ke-9. Saya tanya, lu ngapain sih pindah-pindah? Ah, nggak enak perusahaan ini. Nggak asik atasannya, pindah lagi. Wah, ini nggak enak nih ya, banyak masalah, pindah lagi. Terus sampai 15 perusahaan dalam kurun waktu 10 tahun. Sampai 2013 akhirnya nyerah. Iya ya, Andre, ternyata gue pindah sana pindah sini, mau nyari apa? Semua sama. Ya, belum tentu di perusahaan yang baru dia masuki lebih nyaman, lebih enak, dan lain sebagainya. Gaji lebih oke, masalah dengan atasan lebih banyak. Ya, dapat atasan yang oke, yang ininya kurang. Jadi serba kemanapun kita pindah, selalu ada yang tidak sempurna menurut ukuran kita. Nah sekarang saya mau tanya dulu, lalu kalau kita lihat di semua perusahaan juga pada akhirnya kita stuck pada, ya ini lagi dah, ya ini lagi. Nah sebenarnya apa yang dicari sih Mas Rahmat Jeffrey ya? Terus apa yang dicari? Atau gini deh, saya mau lihat dulu ya. Problem apa yang sering dihadapi saat ini? Yang sering membuat frustrasi, aduh ini lagi, apa? Paling itu Pak, kayak administrasi biasanya. Administrasi? Maksudnya gimana administrasi? Beban kerja juga sih. Oh, administrasi beban kerja ya? Oke, good. Ini jujur, jawaban jujur nih. Ya betul ya, birokrasi dan sebagainya ya, 20.000. Nanya ke Mas Asep di bagian mana Mas Asep sekarang? Sama kayak Jeffrey di lab, Pak. Oh, lab juga? Nah, coba jujur. Apa yang paling jadi kendala buat frustrasi itu melulu kerjaan? Biasanya benar sih yang dia bilang beban kerjaan. Lalu biasanya ada pun kayak komunikasi. Dan terjadi komunikasi antara atasan dan bawahan. Kayak gitu. Terus selain itu juga biasanya komunikasi sama ya, itu masalahnya itu. Dan itu berlangsung selama dari awal kerjaan sampai sekarang masih itu terus masalahnya. Yang sebelah sini deh. Nah, teman-teman saya ingin jelaskan. Jadi sebenarnya masalah yang terjadi, yang teman-teman pengalaman, khususnya bagi teman-teman yang baru sekali kerja ya di Antam ini ya, pertama kali gitu ya, belum pernah kerja di perusahaan lain. Saya pernah kerja di 4 perusahaan. Masalahnya sama. Dibolak-balik ya cuman itu, atasan bawahan lah, konflik lah, komunikasi lah, beban kerja lah, administrasi lah, birokrasi, bolak-balik itu. Lalu saya sejak tahun 2010 sudah megang perusahaan ini, AIND ini ya, mungkin klien kami sudah hampir ratusan, 150-an. Kalau saya masuk ke perusahaan training atau consulting, masalahnya sama nggak? Sama, nggak ada yang bedanya. Jadi kalau teman-teman di sini frustrasi, biarin aja. Pindah ke perusahaan lain aja belum tentu enggak loh. Kadang-kadang perusahaan lain lebih berat. Apakah doa pilih? Pak, kayaknya kok saya kerja di perusahaan multinasional lebih teratur, lebih tertib. Betul? Enggak. Lebih parah, serius, lebih parah. Saya pernah megang Kasen, ya, pernah megang Reckitt Benckiser, itu perusahaan-perusahaan yang Dettol, ada apa lagi tuh, Baby Kasen dan lain sebagainya. Saya pikir juga begitu. Wah, saya di-hire perusahaan untuk menyelesaikan, membuat kompetensi waktu itu ya. Wah, ini perusahaan multinasional nih. Kasen itu perusahaannya di Inggris, perusahaan Inggris ya. Ada dalamnya ada orang India, ada orang Taiwan, ada segala macam, multi budaya. Lihat gedungnya aja, wah ini pasti perusahaan hebat. Begitu masuk terjadi sama berantakannya. Masalahnya sama juga itu. Gitu ya. Nah sekarang kalau kita sudah tahu bahwa dunia kerja ya begitu-begitu juga. Karena itulah konsekuensi atau resiko dari kita bekerja di suatu organisasi. Kalau mau nggak ada konflik, kerja di mana? Usaha sendiri. Atau ngurus aja sendiri. Main game, jadi gamers gitu ya. Nggak ada masalah, paling sama komputernya aja ribut. Gitu kan, dia marah-marah sama komputer. Tapi ketika kita kerja, berinteraksi dengan orang, berkomunikasi dengan orang, itu nggak mudah. Sering korslet. Gitu ya. Masalah sepele jadi masalah besar. Nggak masalah pun jadi, apalagi kalau masalah lah. Nggak ada masalah aja korslet. Apalagi ada masalah, tambah korslet. Jadi kadang-kadang hal-hal yang non-teknis dalam pekerjaan itu yang membuat kita frustrasi. Benar nggak? Kalau kerjanya nggak ada masalah. Kalau kita kerja mesin ya,
Mesin cek, pencesan ngecek, 1 hari cek, pulang nggak ada masalah. Tapi begitu ketemu si A, si B, si C, si D, mulailah sumber masalahnya muncul, betul nggak? Entah baper, apalagi? Ya, sensi, ya. Ngomong sedikit, tersinggung. Kenapa sih lo hari ini, gitu kan ya? Ini kenapa sih? Nelpon ke sini, ke kantor pusat, koslet, dimarahin gua. Pusat nelpon ke cabang, dimarahin juga. Gimana sih ini kita kerja nih sebenarnya? Nah, gitu kan ya. Nah, yuk kita coba sekarang realize ya. Ya, kan saya udah jelaskan ya, di semua industri sama tuh pada akhirnya. Ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Lalu apa yang kita lakukan ke depan, gitu kan ya? Ya. Nih, ya COVID udah hampir berlalu lah ya, moga-moga jadi endemik gitu ya. Nah, ada satu yang mungkin teman-teman pernah dengar istilah ini nggak? VUCA. VUCA ini sebenarnya sudah dari zaman sebelum pandemik juga sudah jadi tren, sudah muncul gitu ya. VUCA, ingat ya, suatu hari berubah, dihajar pandemik, tambah kacau lagi gitu ya. Aturan main, sistem kerja dan sebagainya sudah berubah total, gitu kan ya. Jadi VUCA itu volatile. Volatile itu nggak karuan gitu kan ya. Makanya perusahaan-perusahaan sekarang juga sedang guncang gitu kan ya. Lalu uncertainty itu tidak pernah konsisten. Ya, kalau dulu buat program rencana perusahaan bisa berapa tahun ke depan. Sekarang jangankan berapa tahun. 3 bulan aja udah berubah lagi tuh. Ya, 3 bulan ke depan kita buat rencana udah beda lagi. Lalu yang berikutnya ada complexity, semakin kompleks. Jadi kalau teman-teman ngerasa, waduh kenapa ya kerjanya kok overload banget nih. Ya. Kita di kantor lebih gila lagi. Kita cuma 7 orang. 10 orang sama manajemen. Kita menghandle kadang-kadang sebulan itu bisa sekitar 10 klien. Gimana menghandlenya coba? Itu kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Makanya kita selalu belajar, gimana ya teknisnya, gimana strateginya, gimana seninya kita belajar. Sehingga kita bisa ngatur semuanya dengan tertib. Nah, makanya di hari ini juga teman-teman akan belajar mengenai gimana time management, ngatur waktu. Supaya kita bisa jadi orang yang multitasking. Kalau teman-teman jadi orang yang multitasking, punya kemampuan lebih, karir sudah di depan. Di depan mana? Mata. Betul nggak? Nah, saya akan jelaskan ya selama 3 hari ini ya. Tips-tips apa, trik-trik apa, supaya teman-teman tuh masuk jalur cepat karir. Ya, walaupun nggak jaminan bahwa, kalau saya sudah begini, pasti saya punya karir. Belum tentu juga. Tapi setidaknya, ya kan, karir itu kan seperti, apa ya, kalau saya sering bilang, karir itu seperti bintang jatuh gitu ya. Ini kan rentang waktu ya. Dari A, jadi ke sini, ke B ya. Ini kan waktu ya, time. Tahu nggak bintang jatuh kapan? Nggak ada yang tahu. Ya, pas lagi nongkrong. Padahal misalnya contoh, Mas Ridwan nih hari-hari sering nongkrong di atap gitu ya. Sering nongkrong di atap nggak? Contoh ya, di genteng gitu ya. Aduh, langit bersih banget nih ya. Setiap hari. Tapi suatu hari, nggak sengaja, kok ada mengkilat-mengkilat, bintang jatuh tuh itu, gitu kan ya. Kita nggak pernah tahu, tapi, nah misalnya di sini ya, jatuhnya. Apa yang terjadi? Kalau orang yang tidak siap ya, dia pada saat di sini misalnya, pas bintang jatuh dia nggak siap. Ya sudah, biasa aja. Ya, jatuh deh. Ya. Tapi kalau kita sudah punya kesiapan, kita akan belajar terus. Ketika bintang jatuh, kita sudah dalam kondisi yang siap. Sama, karir juga sama. Ya, terus terang kalau teman-teman berharap begini, Pak, saya kan kerja di organisasi nih, harusnya karir kan perusahaan yang mikirin. Kata siapa? Kata siapa begitu? Enggak. Karir itu menurut saya sekitar 70-30. 70 tergantung pada kita, pada teman-teman semua. 30 tergantung perusahaan. Nah, kalau teman-teman contoh nih, di kantor nggak pernah eksis, nggak pernah menunjukkan kemampuan, cuma datang kerja, diem aja pulang. Kira-kira bisa berharap karir apa? Ada nggak orang yang kenal kita? Ada nggak atasan yang lihat, gila nih, harus bagus banget ya? Nggak bisa. Nggak kelihatan, semua serba rata. Tapi kalau saya bisa berkomunikasi, makanya yang Pak Dilah katakan benar.
Yuk kita bangun dulu reputasi kita. Kita bangun dulu siapa diri kita. Supaya kalau nanti pas ada kesempatan, ya kan? Misal saya atasan gitu ya, gue inget nih. Si Ginanjar, mana Ginanjarnya? Kemarin bagus tuh anak. Nah, inget nggak? Jadi connecting saya akan ingat sama orang yang lebih aktif, lebih kelihatan. Nah ini masa lalu sering banyak saya debat dengan orang, Pak harusnya karir kita dipikirin dong. Saya bilang nggak bisa saya mikirin karir orang kalau Anda sendiri nggak berusaha, nggak improve. Apa yang di-improve? Communication skill-nya harus bagus. Semakin tinggi level, semakin tinggi jenjang, kemampuan komunikasi kita harus lebih tinggi. Makanya Pak Lutfi, besok ya, satu hari ajarin teman-teman tuh latihan untuk ngomong. Dan kadang-kadang kemampuan komunikasi orang itu mempercepat kita punya karir. Ya, kalau kita cuma diem aja, aduh saya tuh gimana ya Pak ya, nggak pede. Aduh saya tuh gimana Pak ya kalau ngomong sama atasan deg-degan. Aduh Pak saya gimana ya kalau ngomong sama orang bingung mulainya. Kalau kita punya prinsip begitu dan kita biarkan, jangan pernah mimpi kita punya banyak kesempatan. Ya, saya selalu cerita berulang-ulang. Kalau teman-teman lihat, wah Pak Andreas bisa jadi direktur, sekarang bisa ngomong di depan banyak orang, ya, ribuan orang di semua level. Saya bukan orang yang ekstrovert. Dulu saya orang yang introvert. SMA tuh kalau ada tamu di rumah saya ngumpet loh. Malu. Ketemu orang malu. Ini takut, itu takut. Wah, segala macam lah. Pokoknya ketemu orang tuh sesuatu yang paling berat buat saya. Ya, akhirnya saya muncul jadi orang yang minder, yang udah sendiri aja deh. Teman cuman sedikit, sahabat teman sedikit, kena bully melulu, gitu kan ya. Itu kisah masa lalu. Sampai akhirnya saya punya turning point. Kalau saya terus-terusan begini, nggak pernah jadi somebody, nggak pernah jadi orang yang punya sesuatu, terus saya udah bayangin masa depan saya bagaimana. Kalau saya hanya cuman mengeluh, aduh saya ini orangnya nggak pede, malu, gimana ya, cuman gitu doang, kapan? Nah, semenjak itu saya mulai belajar, saya harus belajar tentang komunikasi. Nah, sekarang belajar komunikasi gimana caranya? Belajar komunikasi itu seperti berenang. Bisa nggak nih misalnya contoh nih Mas Joko ya, dikasih buku tentang teknik-teknik berenang yang cepat. Dalam 10 menit bisa berenang. Wah, coba buku. Oh, gini tuh caranya. Baca lagi, tiap hari baca. Bisa berenang nggak? Langkah pertama untuk bisa berenang adalah sebelum praktek. Nyebur dulu. Betul nggak? Begitu kita lihat madilinggo, oh ini air tuh begini tuh. Oh, kalau saya kakinya naik ngambang juga kok. Oh, kalau saya dorong begini. Nah, belajar komunikasi ternyata hanya begitu. Jadi teman-teman, kalau mau jadi komunikator, kayak saya, kayak Pak Lutfi, yuk belajar kalau ketemu siapapun juga ngomong. Jangan sungkan, jangan ragu, jangan takut, dan lain sebagainya. Ya, saya sekarang sejak tahun 2007-2008 ya, itu dengan upaya saya bertahun-tahun sebelumnya, saya bisa ketemu menteri, ketemu pejabat, ketemu direktur-direktur perusahaan, relax, nggak deg-degan, nggak kebayang deg-degan kayak dulu ya. Ya relax, karena apa? Saya berjuang untuk bahwa ini tuh kayak berenang.